karena nggak muasin akal. Hindu sama, Buddha sama, Katolik sama, Kristen sama. Yang saya belum cari cuma Islam. Akhirnya saya memberanikan diri cari ke Islam SMP kelas 3. Yang saya dapetin apa? Pulang dari sekolah, tiba-tiba saya dikeroyok 7 orang, digebukin, nggak sempat balas. Karena saya cuma sendirian, yang ngebukin saya 7 orang. Setelah saya digebukin, saya nanya, minimal kasih tahu saya alasan kenapa saya digebukin. Orangnya jawab, karena matamu sipit, gitu kan ya. Oh, berarti ini yang diajarin sama orang muslim ini. Orang Islam suka nyakitin orang lain, gitu kan ya, suka mukulin orang lain, tidak adil, jahat dan sebagainya. Itu pandangan saya. Sehingga pandangan saya SMP kelas 3, saya percaya ada Tuhan, tapi saya nggak percaya sama agama. Udah naik kelas ya. Tadi kan nggak percaya Tuhan. Sekarang sudah naik kelas, percaya Tuhan tapi nggak percaya agama. Karena kelakuan pemeluk-pemeluknya bisa dipahami, ibu sekalian. Setelah saya masuk kuliah, teman saya nanya, Lik, kamu masih mau nyari Tuhan itu siapa? Agama yang benar apa? Saya bilang, iya, ikut sama saya. Ketemu sama ustadz saya. Saya bilang, enggak deh, makasih. Lah kenapa? Ustadz kan gitu-gitu aja. Ngomongnya surga, neraka, pahala, siksa, kan itu-itu aja. Dia bilang, enggak. Ini orang ustadz saya beda. Orangnya masih muda, tapi omongannya penuh hikmah. Namanya Ustadz Fatih Karim. Sudah pernah ketemu? Udah pernah kesini ya? Nah, nanti aja ke sini lagi. Itu ustadz saya mengislamkan saya. Nah, ketemu Ustadz Fatih Karim, pertama kali ketemu, saya bilang, ini kayak bukan ustadz. Lah kenapa? Dalam kepala saya, ustadz tuh pakai peci, pakai sorban, pakai gamis, pakai jubah, harus sudah tua, jenggotan, lalu ngomongnya harus ngeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau seandainya Anda tidak bisa tidur, datang aja sholat Jumat, tidur Anda, gitu kan ya. Nah, itu sholat Jumat, saya ngeliat itu semua cowok tidur semua, gitu kan ya. Kadang-kadang termasuk saya juga gitu. Lah kenapa? Karena tadi khotibnya ceritanya baca kertas, nggak membangkitkan. Ketika Rasulullah kemudian, ya ini agak sedikit melenceng ya, Rasulullah ketika khutbah Jumat itu diceritakan matanya sampai kemudian urutnya keluar dan kemudian mukanya merah. Karena kenapa? Membicarakan sesuatu yang semangat, gitu loh. Makanya orang nggak tidur. Tapi kalau kemudian bicara yang benar, ya tidur. Tapi yang saya temukan nggak begitu. Ustadznya masih muda, pecinya sederhana, baju kokonya sederhana. Tapi anehnya adalah yang dia omongkan tentang Islam itu sangat berkaitan dengan dunia. Bahkan dia paham dunia sama seperti dia paham akhirat. Saya tertarik pembicaraan ini karena sebelumnya saya nggak pernah mendengar yang kayak begini. Saya tertarik, saya bilang, Kang, kita lanjut pembicaraannya. Dia bilang, boleh, datang ke rumah saya, datang ke kos-kosan saya minggu depan, kamu bawa Alkitab, saya bawa Al-Quran. Kita diskusi tentang siapa Tuhan, langsung dari buku petunjuk yang sebenarnya. Saya bilang, saya nggak usah bawa Alkitab ya. Lah kenapa? Saya nggak percaya lagi dengan Alkitab. Kita bahas tentang Al-Quran. Minggu depan, kita bahas tentang Al-Quran. Ayat yang pertama kali dibacakan kepada saya adalah, Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Surat ayat kedua. Surat pertama apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah berarti seperti cover buku. Lalu kemudian surat kedua Al-Baqarah, kata pengantar. Ayat pertama Al-Baqarah, alif. Ayat kedua, Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Berarti kata pengantarnya begitu. Pas baca kata pengantar, baru-baru saya bilang apa? Sombong betul kitab ini. Nah kenapa? Baru di awal-awal sudah mengatakan bahwa dia tidak ada kesalahan, sempurna. Emang yang buat siapa? Lalu kemudian saya protes, Kang, kalau begitu ini kitab salah. Lah kenapa? Belum apa-apa dia bilang bahwa kitab ini sempurna, tidak ada keraguan di dalamnya. Sedangkan menurut saya, manusia nggak mungkin sempurna. Karena manusia nggak sempurna, maka buatan manusia juga nggak sempurna. Karena pikir saya yang buat Al-Quran adalah manusia. Padahal bukan. Wajar nggak saya mikir begitu? Ya karena yang buat Weda siapa? Manusia. Tripitaka? Manusia. Yang buat Alkitab? Manusia. Wajar nggak saya mikir begitu? Wajar. Tapi ustadznya bilang, enggak, ini nggak sama kayak yang lain. Ini yang buat bukan manusia, langsung dari Tuhan pencipta semesta alam. Saya bilang begini, serius, masa Tuhan nulis lalu kasih pada manusia? Nggak mungkin banget. Dia bilang nggak begitu, tapi kita punya buktinya. Saya bilang silakan sampaikan buktinya. Disampaikan kepada saya dari surat yang sama, ayat yang berbeda. Surat Al-Baqarah 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mithlih. Dan bila kalian tetap dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan terhadap hamba kami Muhammad, maka datangkanlah satu surat yang semacam dengan Al-Quran itu. Ketika baca ayat itu, kepala saya kayak digebukin ibu-ibu sekalian. Bukan digebukin begini, bukan. Maksudnya gini, argumen saya hancur. Jadi landasan mikir saya hancur. Lah kenapa hancur? Karena ditantang langsung dari dasarnya.
Seolah-olah Al-Quran pengen bilang begini, udah didelik, gak usah banyak ngomong, gini aja, kalau kamu hebat, datengin yang semacam dengan Al-Quran. Satu surat aja, di antara Al-Quran ada 114, pilih yang mana yang paling pendek, yang mana yang paling mudah, datengin. Kalau kamu bisa, Al-Quran kalah. Tapi kalau kamu nggak bisa, ikut aja Al-Quran. Simple nggak? Fair nggak? Seperti saya bilang ini, ibu-ibu yang di sini yang merasa hebat, ayo kita berantem 1 lawan 1. Kalau ibu-ibu kalah, jadi anak buah saya. Kalau saya kalah, jadi anak buah ibu-ibu sekalian. Adil nggak? Adil. Cuma Al-Quran tidak adil. Al-Quran katakan, wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shodiqin. Kalau anda nggak berani sendirian, maju semuanya sekalian. Coba ditantangin seluruh manusia. Seluruh manusia ditantangin Al-Quran, suruh buat satu surat yang semacam dengan Al-Quran, walaupun yang paling pendek. Sampai sekarang bisa atau enggak? Ketika saya baca itu, saya kaget loh. Saya bilang sama ustadznya, ini benar nggak ada yang bisa mendatangkan yang semacamnya? Ustadznya bilang, silakan cari aja. Saya mikir begini, ini surat turun 1400 tahun yang lalu. Kalau ada orang yang bisa, tentu dari dulu sudah dilakukan. Ternyata setelah saya cari, betul nggak ada. Akhirnya apa yang saya pikir? Ini segel ini. Paham ibu sekalian? Ini segel dari pabrik ini. Maka saya bilang, Tuhan saya namanya Allah, Rasul saya namanya Muhammad, dan agama saya Islam. Lah kenapa? Karena saya punya bukti sekarang yang enggak saya dapat ketika di agama-agama yang lain. Saya punya bukti, maka saya masuk Islam. Bisa dipahami ibu sekalian? 3 minggu setelah saya masuk Islam, bapak saya bilang, saya bilang sama bapak saya, Pi, Felix masuk Islam. Bapak saya bilang, kamu gila kamu ya? Enggak. Kenapa kamu masuk Islam? Karena ini agama yang paling benar. Kamu itu gila. Nih, papi ajak pergi gereja, kita diskusi dengan pastor-pastor. Saya bilang, gak usah repot, gini aja. Seluruh pastor ajak ke rumah, seluruh suster ajak ke rumah, mereka bawa Alkitab, saya bawa Al-Quran. Kalau mereka bisa menunjukkan ada yang salah di dalam Al-Quran, saya balik lagi ke dalam agama mereka. Tapi kalau mereka nggak bisa dan saya bisa menunjukkan di situ ada yang salah, mereka masuk Islam. Mau nggak? Nggak mau, nggak jadi. Loh, bukan kita yang sombong. Kita nggak boleh sombong, tapi Allah boleh nggak sombong? Maka ulama-ulama mengatakan surat Al-Baqarah ayat 23 itu adalah semacam tanda-tanda kesombongan Allah terhadap manusia yang merasa dirinya lebih kuat daripada Allah, dirinya lebih tahu daripada Allah, atau dirinya lebih besar daripada Allah. Gak ada. Maka sampai sekarang saya fair. Kalau ada yang bisa mendatangkan Al-Quran yang semacam dengan Al-Quran, saya sekarang juga keluar dari Islam dan saya masuk agama dia. Tapi kalau dia tidak mampu, harusnya dia masuk. Bisa dipahami ibu sekalian? Loh kok Ustadz berani bilang begitu? Ya beranilah, Allah yang jamin.